Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit, asal kota Depok ya. Saat ini saya domisilinya di Depok. Bagi teman-teman yang ingin main ke rumah saya, terutama yang tinggal di daerah Jabodetabek, silakan ya. Kalau mau sharing-sharing langsung ke rumah saya, silakan. Nanti kita ngopi ngerokok ya sambil sharing ya. Nanti main ke rumah Mas Andit saya dimintain uang. Nanti saya main ke rumah Mas Andit dimintain sesuatu. Enggak. Saya anggap penderita, semua penderita anxiety saya anggap keluarga semua. Ya, saya anggap keluarga ya. Jadi nggak usah takut, main-main aja ya. Yang penting teman-teman semangat untuk bangkit, untuk sembuh. Oke? Baik, teman-teman. Di video kali ini saya ingin mencoba menanggapi postingan-postingan ya, komentar di video YouTube saya sebelumnya ya. Saya ingin mencoba menanggapi ada beberapa komentar yang sudah saya pilih ya. Salah satunya seperti ini. Baik, saya akan bacakan dari user. Alhamdulillah, sangat betul kata Bang Andit. Saya baru 3 kali nonton videonya. Yang sebelumnya saya takut makan gulai nangka, saya coba makan. Karena ingat kata Bang Andit, kalau datang sensasi bodo amat. Nggak taunya nggak apa-apa. Rupanya sangat nikmat rasanya. Alhamdulillah ya, yang user ini bisa merasakan nikmat makan ya. Akhirnya dia bisa nikmat ya, nikmat merasakan makan ya. Saya yakin untuk teman-teman penderita anxiety ya, yang saat ini masih mantang makanan, saya yakin nggak ada rasanya nikmat makan ya, nggak ada rasanya nikmat makan, nggak ada rasanya bahagia makan ya. Ya itulah, karena bagi teman-teman yang masih mantang makanan, mereka masih takut menghadapi sensasi. Mereka belum siap menghadapi sensasi ya. Selama teman-teman penderita masih takut dengan sensasi, masih nggak berani melawan sensasi, masih tidak ingin menghadapi sensasi, teman-teman akan terus menderita ya. Kuncinya di sini, kita sebagai penderita harus siap menghadapi sensasi yang muncul dan kita rasakan, apapun itu. Selama kita berani, saya yakin mental kita akan siap menghadapinya ya. Itu karena kenapa teman-teman, anxiety ini memang membuat kita sebagai penderita itu ya, hilang akal pikiran normalnya itu hilang ya. Kita jadi serba takut, kita jadi serba tidak berani, kita jadi serba cemas, kita jadi serba gelisah, panik ya. Dan kita selalu dibuat untuk memikirkan penyakit ya. Walaupun saya yakin teman-teman, walaupun tidak ada sensasi di badan, tapi pikiran teman-teman itu tetap ngaco. Teman-teman tuh pasti mikirnya tetap negatif, padahal sensasi sedang tidak dirasakan. Artinya apa teman-teman? Ininya teman-teman yang sakit ya, tapi teman-teman malah fokus ke lambung, fokus ke sensasi ya. Pada dasarnya pelaku utamanya itu pikiran, tapi teman-teman yang diobatin lambung, yang diobatin sensasi ya. Itu kuncinya, teman-teman harus berani menghadapi sensasi. Semua sensasi yang muncul dan dirasakan oleh penderita ya, walaupun menyakitkan, berat, ringan, sedang ya, bodo amatin. Jangan sampai teman-teman takut, jangan sampai teman-teman cemas. Mas Andit, tapi saya habis makan gulai nangka ini, saya ngerasain sensasi kepala pusing. Biarin, bodo amat ya. Karena namanya kamu melakukan perlawanan untuk bangkit dari penyakit ini ya, otomatis penyakit ini juga akan melawan kamu. Bagaimana caranya biar kamu tidak bisa bangkit?
Bagaimana caranya biar kamu tidak bisa sembuh? Makanya dia melakukan perlawanan dengan cara memunculkan sensasi setelah kamu makan gulai nangka. Ya, tapi selama teman-teman bisa menghadapi sensasi itu, bisa bodoh amat, nggak peduli. Yang penting saya bahagia makan, yang penting saya kenyang. Udah titik, itu nanti sensasi akan pergi dengan sendirinya. Sesuatu hal yang tidak dianggap akan pergi dengan sendirinya. Ya, itu kuncinya. Kok Mas Andit banyak omong, sok tahu, saya sudah merasakan. Saya sudah merasakan sama seperti teman-teman, berat, memang berat. Tapi di sini saya menyuarakan bagaimana caranya. Makanya saya kasih pemahaman dan penjelasan untuk teman-teman penderita ini bisa sembuh seperti saya. Ya, saat ini banyak teman-teman penderita di luaran sana itu mereka tuh tersesat, terjebak, ya, terjebak di dunia medis, terjebak di dunia herbal. Ya, itu dia, sembuh enggak, uang makin habis, rumah tangga berantakan, ekonomi berantakan. Karena apa? Otaknya penderita itu bagaimana caranya saya bisa sembuh? Iya, tapi dia nggak peka, nggak sadar, ternyata musuhnya dia adalah dirinya sendiri. Itu dia. Nggak apa-apa, kayak gini contohnya, makan aja, nggak kenapa-napa. Ya, bersyukur kita, banyakin rasa syukur, nikmatin, makan tuh dinikmatin, jangan dibikin serba takut. Ya, sekarang kayak teman-teman, sudah berapa lama teman-teman mantang makanan? Sebulan? Ya, setahun? Sembuh nggak? Enggak. Ya, karena pada dasarnya pelaku utamanya pikiran teman-teman sendiri. Ya, teman-teman dibuatin sama istri sayur sop bening, ya, terus disuruh makan, teman-teman langsung makan, nggak mikir. Ya, karena kenapa? Teman-teman tahu sop bening itu makanan yang ramah untuk lambung. Tapi giliran istri menyiapkan hidangannya nasi padang, itu teman-teman itu mau makan aja mikir aja. Nah, itu harus paham itu. Ya, mikir, takut, aduh nanti ini bahaya buat lambung, aduh ini makanan pantangan buat lambung. Itu dia, musuhmu itu pikiran-pikiran seperti itu. Coba kalau teman-teman makan nasi padang seperti teman-teman waktu sehat dulu, makan itu yang dipikirin apa? Enaknya, kenyangnya, nikmatnya. Itu nggak akan kenapa-napa. Nah, itulah oleh sebab itu saya selaku mentor, saya bertugas untuk menyemangati teman-teman, membangkitkan mental teman-teman, ya. Karena pada saat ini mental teman-teman itu sedang di titik terendah, ya, dimana teman-teman dihantui rasa takut, ya, dibikin serba takut, ya. Dan akhirnya teman-teman nggak bisa bahagia, nggak bisa ceria, nggak bisa seneng, bahkan tidak ada percaya diri lagi. Ya, semangat ini untuk user. Semakin kamu melakukan hal-hal untuk melawan penyakit ini, saya yakin nih yang namanya user ini yang komentar pasti cepat sembuh. Pasti cepat sembuh, ya. Itu dia. Nanti gini loh, teman-teman. Penyakit ini berat di awal. Pada saat teman-teman sudah bisa mendobrak, melawan penyakit ini, mengalahkan rasa takut ini, pasti teman-teman akan mengerti. Oh, ternyata penyakit ini seperti ini ya. Oh iya, itu dia. Oke. Baik, selanjutnya komentar kedua dari Ahmad Muhrodin. Pinginnya sih cuekin, tapi susah saat sensasi datang bang, kata dia gitu. Pengennya cuek ya, tapi susah kalau sensasi itu sedang hadir. Ya memang seperti itu. Jadi banyak para penderita itu yang tidak sembuh-sembuh karena disebabkan mereka tidak berani menghadapi sensasi. Ya, karena apa? Semua sensasi yang muncul dan dirasakan oleh penderita ya selalu dipikirkan, selalu dicemaskan, selalu dikepoin, selalu dibanding-bandingkan. Ya kan? Cuma seperti itu teman-teman para penderita anxiety.
Terus pengennya sih cuek, tapi susah saat sensasi datang. Nah itu dia. Karena ini nih yang komentar, Mas Ahmad mentalnya belum kuat. Ya, belum kuat gitu. Terus bagaimana Mas Anit biar kuat? Ya dengan kamu sendiri. Iya, kamu sendiri gitu loh. Kamu bisa bikin lemah mentalmu, ya kamu sendiri. Kamu bisa bikin kuat mentalmu, ya kamu sendiri. Gitu loh. Dilatih, Mas. Dilatih pelan-pelan, dilatih gitu loh. Ya, semangat. Jangan pernah takut sama sensasi. Selama teman-teman masih takut dengan sensasi, teman-teman itu tidak akan berani. Ya, teman-teman takut nih, misalnya ke tempat keramaian, saya takut ke tempat keramaian, takut pingsan, saya takut lemes, saya takut pusing. Akhirnya apa? Karena teman-teman takut, teman-teman nggak berani ke tempat keramaian. Ya, yang seharusnya kalau emang mau sembuh, ya teman-teman berangkat ke tempat keramaian. Hadapi, walaupun sensasi nanti di sana muncul dan teman-teman rasain, bodoh amat. Ya, terus misalnya teman-teman mau makan, ya, mau makan Indomie goreng misalnya gitu. Terus teman-teman takut, aduh nanti makan Indomie goreng nanti sensasi muncul nih, ya kan. Udah tahu Indomie itu pantangan, ya kan. Karena mental teman-teman belum siap, mental teman-teman nggak berani, akhirnya teman-teman nggak berani makan. Ya, tapi kalau teman-teman yang sebenarnya kalau mau sembuh, ya makan. Sensasi muncul ya dilawan, hadapi, bodoh amatin. Iya, selama teman-teman nggak berani melawan sensasi, teman-teman nggak akan bisa lepas dari anxiety. Ya, teman-teman nggak akan bisa bahagia. Karena yang merenggut kebahagiaan teman-teman itu adalah ketakutan teman-teman sendiri. Makanya teman-teman harus bangkit, harus semangat, kalahkan rasa takut dirimu. Ya, musuhmu adalah dirimu sendiri. Obatnya adalah dirimu sendiri. Itu dia. Makanya teman-teman banyak yang cari obat kemana-mana, ya nggak sembuh-sembuh, sampai bingung secara medis nggak sembuh-sembuh. Apa iya ini diguna-guna? Datang ke dukun nggak sembuh-sembuh. Datang ke rukiah, di rukiah nggak sembuh-sembuh. Bingung mau kemana akhirnya. Ya, karena kenapa? Musuh teman-teman itu teman-teman harus sadari adalah diri teman-teman sendiri. Pikiran. Ya, itu dia. Baik, komentar yang ketiga dari Nia Marlina. Jangan bilang cengeng bang, mental penderita anxiety memang lemah karena terus-terusan dihajar oleh sensasi jatuh bangun untuk melawan semua ini. Karena tubuh kita berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah. Terus saya harus bilang apa buat para penderita yang nggak punya mental? Saya harus bilangnya apa? Ya, Mbak Nia Marlina, ya, anxiety nggak peduli sama kita penderita, nggak peduli, ya. Mereka yang bisa sembuh, mereka yang kuat mentalnya. Ya, Mas, tapi ya saya nggak terlalu berani loh Mas. Bisa nggak sih Mas? Misalnya contoh, disuruh makan nasi padang. Mas boleh nggak Mas? Saya makan jangan pakai nangkanya, ya. Saya pakai ayam bakarnya aja, ya. Ya sesuai. Ya, kamu menghindari rasa takutmu dengan mengurangi melawan, ya akan sesuai. Ya begitu-gitu aja. Penyakit ini tuh jangan setengah-setengah, dobrak. Ya, nggak peduli dia sama kita, ya. Mental kita lemah, mental kita setengah-setengah, dihajar sama dia, kita yang ada. Ya, itu dia. Ibaratkan kita sedang bertarung, ya. Kita bertarung sama penyakit ini, ya. Pilihannya cuma dua. Kita yang kalah atau dia yang menang. Ya, atau maksudnya kita yang kalah atau musuhnya yang kalah. Ya, kita yang menang atau musuhnya yang menang. Itu, nggak ada pilihan lain. Ya. Jadi teman-teman, mau sembuh dari penyakit ini bukan dinilai dengan materi, dengan uang. Mas Andit, saya orang kaya, ya. Saya orang kaya, saya banyak uangnya. Bisa saya beli
Obat bisa mampu saya bayar, saya beli. Ya, nggak bisa. Mas Andit, saya orang kaya, saya bisa ke rumah sakit mahal, saya bisa ini bayar dokter mahal. Nggak bisa. Ya, simpen uangmu, nggak ada artinya. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Ya, yang berguna untuk bisa sembuh dari penyakit ini murni dari kita sendiri, mental kita. Ya, mental kita berani apa enggak ya, tergantung dari teman-teman sendiri ya. Susah loh. Musuhnya diri kita sendiri, tahu. Diri kita tahu nih, kita ragu-ragu, tahu dia. Ya, diri kita tahu nih, wah ini orang berani, bener-bener berani banget ini. Ya tahu dia juga diri kita. Ya, itu loh. Makanya jangan pernah ada rasa ragu, jangan ada rasa keraguan untuk melawan penyakit ini. Harus yakin. Mau makan ya, pantangan, makan, jangan ragu. Karena kalau teman-teman ragu, musuh teman-teman tuh tahu, oh ini orang ragu ini. Ya. Terus misalnya teman-teman berangkat ke tempat keramaian, tahu nih teman-teman kalau teman-teman itu takut ke tempat keramaian, terus teman-teman latih nih, terus ada keraguan di hati teman-teman, ya, itu diri teman-teman nih, musuh teman-teman nih, dirimu sendiri nih tahu, oh si ini lagi ada keraguan, nggak berani sebenarnya, cuma disok-sok beraniin, tahu. Makanya tergantung dari kita, mental. Orang yang sembuh dari penyakit ini murni hanya untuk milik penderita yang punya mental. Ya mohon maaf untuk orang yang manja, cengeng ya, saya pertegas, manja, cengeng. Ya, hobinya ngeluh, ya, hobinya senengnya cuma ngeluhin penyakit, ngeluhin sensasi, ya, terus cengeng, nyari obat kemana-mana, nyari herbal kemana-mana, ya, itu dia, nggak akan bisa sembuh, percuma. Terserah para penderita mau bilang saya Mas Andit kok jahat banget ngomong cengeng segala macam. Realita, ya, saya pernah seperti dulu, seperti kamu itu pernah. Saya pernah di fase cengeng, saya pernah di fase manja. Ya, dan akhirnya saya bisa sembuh. Caranya sembuh ternyata memang kita harus kuat mentalnya. Oleh sebab itu, saya selaku mentor menjelaskan ke teman-teman, nih loh teman-teman, kalau mau sembuh dari penyakit ini kita jangan cengeng, ayo. Ini loh teman-teman, kita kalau mau sembuh dari penyakit ini jangan manja, ayo semangat. Mental teman-teman dipakai, itu loh. Itu dia ya teman-teman, mau sembuh dari penyakit ini murni obatnya dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, gratis ya, nggak pakai uang, nggak pakai obat. Baik, komentar berikutnya ini dari Al-Fazalah sama Ainal. Nah, ini dia menanyakan terkait rokok ya. Ngerokok nggak bang dulu? Itu Al-Fazalah. Terus kalau Ainal, kepingin merokok lagi bang, tapi masih belum berani. Berikan tips bang, bagaimana cara memulai merokok lagi. Baik, saya akan coba tanggapi. Tapi ya mohon maaf sebelumnya, ini terkait membahas rokok, saya akan memberikan menanggapi sesuai dengan pengalaman saya ya. Pengalaman saya pada saat saya di posisi terendah-rendahnya, terpuruk-puruknya, dan akhirnya saya bisa sembuh ya. Gitu. Karena saya sadar rokok ini tidak baik untuk kesehatan ya. Tapi saya akan menanggapi sesuai dengan pengalaman saya. Jadi gini Mas Afzala sama Mas Ainal ya. Dulu awal saya kena penyakit ini, saya itu akhirnya mantang makanan ya. Saya berhenti merokok, berhenti ngopi itu selama kurang lebih 3 bulan. Semua saya tinggalkan. Semua serba rebusan, semua serba kukus-kukusan, semua serba sayur bening tanpa penyedap, perasa ya. Itu saya lakukan selama 3 bulan ya. Dan akhirnya saya itu hidup saya tuh hampa. Mau makan aja itu jadi beban batin buat saya. Makanannya itu aja. Makanannya itu aja. Ya, dan badan gak kunjung sembuh-sembuh. Makan bening juga sensasi terus datang, terus menghajar kita ya kan. Pikiran kita tetap ngawur
Iya, itu dia. Dan akhirnya saya bangkit, move on, semangat gitu loh. Dan akhirnya saya bangkit, saya tidak lagi mantang makanan, saya kembali lagi merokok. Ya awalnya karena saya sudah telanjur mantang makanan dan saya sudah tidak merokok dan tidak mengopi. Akhirnya awal saya ingin untuk melatih untuk makan bebas, ngerokok lagi, ngopi lagi, itu diawali oleh rasa takut. Sama, diawali oleh rasa takut. Mau makan, contohnya mau makan nasi padang, saya mau makan itu awal-awalnya takut. Ya, mau makan aja tuh nelennya susah. Selesai makan yang dipikirin apa? Aduh ini nanti gimana, aduh itu nanti gimana. Mau ngerokok aja waktu pertama-tama itu tuh gemeter, takut, nggak bisa menikmatin rokok. Kopi juga sama. Ya, tapi karena tekad saya kuat, saya lawan, saya hadapi, ya, saya ngopi lagi, ngerokok lagi, makan lagi, ngopi lagi, ngerokok lagi. Akhirnya setelah saya bisa mengalahkan rasa takut saya, setelah saya mengalahkan rasa keraguan saya, disitulah timbul rasa nikmat, timbul rasa bahagia, timbul rasa seneng, ceria. Ya, kita makan seneng, kita punya rasa ngidam lagi. Kita punya rasa, oh saya pengen makan ini, pengen minum itu. Oh saya pengen ngerokok ini, pengen ngerokok itu. Oh saya lagi pengen ngopi ini, ngopi itu. Dan pada saat ngopi saya nggak inget kalau saya dulu pernah takut sama kopi. Saya ngerokok jadi lupa, oh iya saya dulu pernah takut sama rokok. Lupa, karena kita sudah berhasil mengalahkan rasa takut kita. Iya, pertama saya ngerokok itu pusing kepala, pusing. Waduh ini kan bener kan nggak boleh ngerokok. Memang bener ngerokok tuh nggak boleh, ya kan. Tapi bodo amat, saya pakai rokok lagi. Dan akhirnya di saat saya yakin rokok tidak kenapa-napa dan rokok membuat saya bisa tenang, rileks, dan akhirnya saya bisa melupakan penyakit ini, bisa mengalahkan rasa takut, dan akhirnya saya bisa menikmati hingga hari ini. Itu dia, nggak apa-apa, tapi saya nggak mengajarkan untuk mas yang ngerokok. Kalau mau ngerokok ya monggo ya, karena saya kalau mengajarkan untuk merokok ya kembali lagi, namanya rokok tidak baik untuk kesehatan, takutnya nanti ada yang kontra, ada yang komentar yang menyudutkan saya. Makanya saya menanggapi sesuai pengalaman saya ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Zauhari Effendi, apakah asam lambung itu berbahaya, Mas? Yang lebih bahaya itu kalau nggak punya asam lambung. Ya, yang bahaya kalau kita nggak punya asam lambung. Ya, semua manusia yang hidup di dunia ini itu punya asam lambung. Ya, saya kasih tahu, asam lambung itu bukan penyakit. Ya, bukan penyakit. Ya, asam lambung itu bukan penyakit. Yang penyakitnya itu apa? Anxiety-mu. Iya, contohnya ya, kamu bakar kertas atau bakar kayu, ya, pasti keluar asap. Anggap asap itu asam lambung. Tapi pemicu utamanya apa? Api. Api itu apa? Pikiran. Itu dia. Pelaku utamamu adalah pikiranmu, ya, berimbas ke asam lambung. Jadi kamu jangan selalu menyalahkan asam lambungmu. Kasihan itu, asam lambung nggak salah apa-apa, kamu salah-salahin terus. Inimu yang salah nih, pikiranmu. Ya, kalau kamu nanya apakah pikiran negatif itu berbahaya, Mas? Saya bilang bahaya. Ya, karena kenapa? Pikiran itu nggak ada batasan. Ya, selama kamu berpikir negatif terus menerus itu nggak ada batasan, bisa melebar kemana-mana, nggak ada habisnya. Itu dia. Makanya teman-teman, ayolah, jangan apa-apa teman-teman salahin asam lambung. Asam lambung itu bukan penyakit, ya. Itu semua manusia yang masih hidup punya asam lambung, ya. Ayo dong, kasihan asam lambung disalahin terus. Baik, selanjutnya dari Tuti Awaliyah.
Betul bang, semua gara-gara pikiran yang selalu negatif. Baru kali ini aku nemu konten tentang anxiety, bagus banget penjelasannya. Saya penderita asam lambung disertai anxiety. Saya selalu sibuk mencari obat bang. Mulai sekarang saya harus bangkit, harus melawan semua sensasinya. Terharu saya dengar penjelasanmu bang. Selama ini sibuk dengan penderitaan ini. Terima kasih motivasinya bang. Ya, sama-sama Mbak Tuti. Ya, alhamdulillah Mbak Tuti sudah terbuka pikirannya, ya. Alhamdulillah, karena Mbak Tuti salah satu orang penderita ya yang masih diizinkan untuk terbuka pikirannya. Karena banyak teman-teman penderita anxiety yang mental block. Jadi mau mentor ngomong apapun itu nggak didengerin sama dia. Dia lebih fokus, lebih fokus rasa ketakutannya. Dia lebih takut sama sensasinya, dia lebih takut dengan pikirannya, sehingga apapun itu yang mentor katakan nggak digubris, nggak didengar. Nah, itu kalau bahasa saya sebagai mentor, saya bilang mental block. Belum bisa mereka untuk dimentorin, nggak bisa. Nanti pada saat dia sudah di titik terendah, di titik pasrah, barulah dia sudah bisa membuka hatinya ya untuk menerima, untuk dinasehati ya. Itu dia. Nah, di sini Mbak Tuti ya, selamat Mbak Tuti, akhirnya Mbak Tuti bisa terbuka pikirannya dan Mbak Tuti bisa bangkit saat ini ya. Gitu. Karena selama ini Mbak Tuti ini sibuk mencari obat ya. Saya nggak tahu nih Mbak Tuti sakit udah berapa lama ya. Karena dia bahasanya, saya selalu sibuk mencari obat bang, ya kan. Ya, obat apa yang kamu cari? Sibuk cari obat yang kayak gimana? Ya, saya sudah jelaskan ke teman-teman. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan anxiety-mu. Nggak akan ada. Pikiran itu nggak ada organnya. Ya, itu dia. Pikiran itu tidak nampak, tapi nyata kita rasakan. Itu obatnya juga sama. Obatnya nggak ada wujudnya, obatnya nggak ada nampaknya. Obatnya adalah mental kita, keberanian kita. Bagaimana kita mengalahkan rasa takut menghadapi sensasi. Bagaimana kita mengalahkan rasa takut untuk eksternal di luaran. Kita takut ke tempat keramaian, kita harus bisa hadapi. Bagaimana kita takut kalau ada tetangga meninggal, ya kita harus hadapi. Itu masalah intern pribadi kita, kejiwaan kita, masalah pikiran. Kita takut kita mikir takut mati, takut gila, takut pingsan, ya kita hadapi, ya kita lawan gitu loh. Karena semua itu hanya ilusi, hayalan, bener ya. Apa contohnya ya, teman-teman takut nyesek ya kan, dada nyesek ya kan, terus periksalah ke dokter ya, di MRI atau di scan ya kan, normal. Itu dia. Teman-teman takut sakit di jantung, akhirnya periksa jantung, udah mikirnya jelek-jelek aja, pas diperiksa normal, bingung sendiri teman-teman ya kan. Sakit kepala, aduh ini jangan-jangan nanti kanker otak, diperiksa normal ya kan. Saya bilang udah jelas penyakit ini tujuannya bagaimana caranya kita ini sebagai penderita ini tersiksa, jadi merasa takut, panik, cemas, gelisah, dan asam lambung kita akhirnya berlebih. Setelah asam lambung kita berlebih, akhirnya sensasi muncul. Kalau sudah sensasi muncul, kita jadi lebih panik lagi, lebih takut lagi. Itu dia. Ya, sekarang saya tanya ke teman-teman. Pasti saya yakin teman-teman dalam sehari atau 2 hari tidak merasakan sensasi. Pasti tidak merasakan sensasi di badan. Tapi teman-teman tetap takut, pikirannya tetap kusut. Tetap parno, takut, gelisah, panik, mikirin penyakit. Ya, coba deh koreksi diri. Itu artinya kamu sakit apa? Itu dia. Ayo dong, smart dalam berpikir. Boleh teman-teman ikhtiar, tapi ikhtiarnya harus benar. Ya, ikhtiarnya harus benar. Itu dia. Jangan mau
sembuh tapi maunya instan. Ya nggak bisa. Itu dia, semangat dong. Ya, jangan mau dibodohi oleh penyakit ini. Makanya saya sebagai mentor di sini menyuarakan caranya seperti apa biar teman-teman tuh bisa sembuh seperti saya. Ya, biar bisa sembuh seperti saya. Terus selanjutnya komentar dari Wahyudi ya, Wahyudi Yud. Saya mau dimentori, ada nomor HP yang bisa dihubungi? Ada ya, saya nggak bisa jawab dari video ini, tapi kamu kamu cari aja di komentar video YouTube saya. Ada kok nomor WA saya, dan udah banyak teman-teman penderita yang japri saya, udah banyak gitu loh. Tapi ya di sini saya mohon maaf ya, saya mentorin hanya untuk orang-orang yang kuat mentalnya aja. Ya, karena banyak orang yang tiba-tiba japri saya, WA saya, ya disuruh telepon aja takut. Disuruh telepon sama saya takut. Ya, karena kenapa? Saya mintanya telepon karena saya sebagai mentor membekali mereka pemahaman, penjelasan. Saya bisanya via omongan, telepon. Kalau via chat susah sayanya ngejelasinnya. Karena dan saya yakin teman-teman penderita kalau via chat itu nggak akan fokus, nggak akan ngerti. Itu dia. Saya nggak tahu dia pola pikirnya seperti apa. Ya, nggak usah takut, telepon. Udah selesai saya kasih pemahaman, penjelasan. Selebihnya silakan di japri via WA, nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau teleponan, habis itu chat-chatan yang dibahas sensasi aja, yang diomongin sensasi aja. Iya, Mas Andit ngerasain nggak sensasi seperti ini? Ya, Mas Andit pernah nggak ngerasain sensasi ini? Mas Andit, sensasi ini termasuk sensasi dari asam lambung bukan? Mas Andit, sensasi ini bisa hilang nggak? Bisa sembuh nggak? Ya, saya kasih tahu teman-teman untuk semua penderita yang nonton video saya. Selama teman-teman masih ngebahas sensasi, ya, masih mikirin sensasi, masih takut sama sensasi, teman-teman susah untuk sembuh. Ya, susah. Bukan susah lagi, nggak akan sembuh, nggak akan. Ya, selama teman-teman masih kepo, masih ngomongin sensasi, masih mikirin sensasi, nggak akan bisa sembuh. Saya kasih tahu. Ya, Mas Andit kok ngedoain? Bukan ngedoain, beneran. Iya, beneran gitu loh. Terus banyak Mas Andit yang udah sembuh, banyak yang udah sembuh gitu loh. Terus gimana Mas Andit yang bisa sembuh, kok bisa mereka sembuh? Ya karena mereka punya mental, nggak kayak kamu cengeng, ngeluh. Ya, cengeng, ngeluh, pengennya sembuh. Ya nggak bisa gitu loh. Penyakit ini nggak peduli mau kamu cantik, mau jelek, nggak mandang agama, nggak mandang suku, nggak mandang umur, nggak mandang pangkat, nggak mandang jabatan, nggak mandang usia, nggak mandang. Ya, semuanya tuh cuma satu, mau sembuh dari penyakit ini, mental. Ya, mental. Itu dia, mental. Baik, selanjutnya dari Iwan Wandana. Kalau saya awalnya sakit gastritis dan bertahun-tahun terus berefek ke anxiety. Jadi saya nggak bisa bebas makan sembarangan kalau belum sembuh normal lambungnya. Iwan Wandana, baik, akan saya tanggapi. Ya, kamu ngomong begini ya, apa? Jadi saya nggak bisa bebas makan sembarang kalau belum sembuh normal lambungnya. Ya udah, kamu obatin aja itu lambungmu, coba. Ya, kamu obatin, fokus aja kamu sama lambung. Ya, mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan kamu fokus nyembuhin lambung, Mas Iwan? Ya, terus kalau saya awalnya sakit gastritis dan bertahun-tahun terus berefek ke anxiety, salah. Yang benar, karena anxiety berefek ke lambungmu jadi gastritis. Ya,
Asam lambungmu berlebih disebabkan dari pikiranmu, psikis mentalmu, kecemasanmu. Ya, contoh kamu mungkin banyak beban pikiran, beban pekerjaan, beban ekonomi, beban rumah tangga, ya. Ya, tanpa disadari akhirnya kamu psikismu mulai terganggu dan akhirnya menyebabkan asam lambungmu berlebih. Ya, asam lambung berlebih akhirnya melukai katup lambungmu. Ya, sehingga katup lambungmu melemah, sehingga asam lambungnya itu reflux naik ke atas, ke kerongkongan. Ya, asamnya naik ke mata jadi ngeblur, asamnya naik ke hidung jadi mampet, asamnya naik ke telinga jadi denging, naik ke kepala pusing, vertigo, ke paru-paru jadi nyesek, ke jantung jadi jelekit, berdebar, ke punggung jadi sakit, kemana-mana. Ya, kemana-mana. Kamu salah, pikiranmu salah kalau kayak gitu, gara-gara gastritis bertahun-tahun berefek ke anxiety. Yang bener anxiety-mu yang menyebabkan gastritis. Mas Andit bisa sembuh nggak? Bisa. Contohnya, kamu pernah sariawan, ya, sembuh nggak sariawan? Padahal nggak kamu obatin. Dia selalu di tempat yang basah, kena air liur, kena air minum, kena makanan, tapi bisa sembuh. Karena pada dasarnya setiap tubuh manusia bisa meregenerasi sendiri. Ya, itu dia. Sama, lambung yang luka ini bisa sembuh nggak? Bisa. Ya, caranya gimana? Ya lu jangan cemas. Kamu jangan cemas. Bikin asam lambungmu tuh normal. Biarkan lambungmu tuh meregenerasi dengan sendirinya, gitu loh. Selama pikiranmu sakit, lambung nggak akan bisa sembuh. Ya, pikiranmu sehat, lambung itu akan sembuh dengan sendirinya. Iya. Kamu nggak percaya kalau kamu mau fokus nyembuhin lambung, obat paling mujarab itu puasa. Jelas di dalam Al-Quran mengatakan obat untuk pencernaan adalah berpuasa. Ya, coba kalau emang kalian bisa sembuh dengan cara berpuasa. Ya, nggak bisa, Mas, tapi saya bulan kemarin tuh puasa full 1 bulan tapi nggak sembuh. Ya nggak bakal bisa sembuh. Kalian cuma bisa menahan nafsu makan dan nafsu minum, tapi ininya nggak ditahan. Ya, ininya diliarin. Karena penyebab utamanya ini pikiran. Itu loh. Pikiran. Asam lambung berlebihmu tuh disebabkan oleh pikiranmu. Itu, kamu mau sembuh dari gastritis, ya obatin psikis mentalmu, kejiwaanmu. Ya, kalau sudah normal, udah sembuh, kamu sudah berani, sudah tidak cemas, sudah tidak takut, lambungmu itu akan sembuh dengan sendirinya. Ya. Terus, Mas Andit kan udah sembuh dari anxiety ya. Mas Andit masih merasakan sensasi nggak? Ya saya jawab, iya masih. Masih, karena saya manusia hidup. Ya, saya bisa sakit. Ya, saya merasakan sensasi kayak mual. Ya, kayak sakit pinggang, sakit leher. Ya, pegel badan. Ya, saya rasakan. Iya, terus berarti nggak sembuh dong, Mas. Ya kan masih ngerasain sensasi. Terus saya tanya, kalian menyatakan sembuh dari penyakit ini ditandai seperti apa? Saya kasih tahu ya, sembuh dari penyakit ini bukan berarti kita tidak merasakan sensasi ya. Kalau teman-teman menyatakan sembuh dari penyakit ini kita tidak merasakan sensasi, itu salah besar. Karena kita manusia, kita masih hidup, pasti kita akan mengalami sakit, pasti kita akan merasakan sensasi-sensasi ya. Yang membedakan sembuh dari penyakit ini ditandai seperti apa. Kalau sensasi muncul, kita udah nggak cemas lagi, udah nggak panik lagi, ya biasa aja. Contoh kayak zaman kita ABG dulu, kalau diare, ya biasa aja diare. Nggak seperti orang anxiety, diare aja diliatin kotorannya, dianalisa, ya diamati, ya. Kalau udah sembuh ya udah diare gitu. Ntar sehari 2 hari sembuh ya udah lupa, nggak dipikirin. Pusing juga nggak dipikirin, dipakai tidur, istirahat udah. Ya, itu dia. Jadi demam, batuk, pilek ya biasa aja gitu loh.
sembuh dari penyakit ini, kita bahagia lagi, kita seneng lagi, kita mau pergi kemana-mana berani, kita percaya diri lagi, kita semangat kerja lagi, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ini. Ya, semangat dong kalau mau sembuh. Ya, jangan kalian berpikir, saya mau nyembuhin sensasinya mas, karena menurut saya sembuh dari penyakit ini saya tidak merasakan sensasi. Hei, kamu masih hidup, kamu bukan benda mati, kalian bukan robot. Ya, pasti merasakan sakit. Itu dia. Terus gini, terkait mas, berarti kalau udah sembuh kita harus ini ya, nggak boleh takut, nggak boleh cemas. Mas, jadi gini, kita manusia dibekali oleh akal pikiran, kita dibekali hati. Wajar kalau kita nih sebagai manusia, kita punya cinta, punya sayang, punya takut, punya panik, punya sedih, punya emosi, punya marah. Ya wajar, itu naluri manusia. Tapi bagi teman-teman penderita anxiety yang sudah sembuh dari penyakit anxiety, saya yakin, jamin, dia bisa mengendalikan itu semua. Di saat dia marah, dia pasti bisa mengendalikan. Di saat dia emosi, pasti bisa mengendalikan. Iya, itu dia. Karena orang anxiety yang sudah sembuh, dia pintar, ya, pintar mengendalikan dirinya. Dia pintar mengalahkan dirinya, egonya. Ya, terus jangan lupa untuk kelangsungan memperlancar kesembuhan dari penyakit ini, libatkan hati, sifat, watak, dan karakter. Ya, orang introvert gimana mau bisa sembuh? Ya, bergaul keluar rumah aja itu nggak mau, kumpul sama temen aja nggak mau, maunya menyendiri, maunya tertutup. Ya, rubah kamu karaktermu, jangan introvert, berbaur. Ya, itu dia. Tipe orangnya pemarah, emosian. Ya, udah jelas marah, emosi apa, memicu apa, larinya ke hati dongkol lari ke pikiran, ya kan, pikiran lari ke asam lambung. Ya, makanya libatkan hati, sifat, karakter, dan pikiran. Ya, dibenahi. Intinya kita dikasih penyakit ini sama Allah, itu menuntut kita sebagai umat untuk bisa menjadi kepribadian jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Itu dia. Ya, teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya nggak bisa menjawab semua komentar, saya coba menanggapi ya, tapi ya saya tetap baca kok komentar teman-teman ya. Terus yang tadi yang teman-teman yang minta nomor WA saya untuk dimentori, udah ada di dalam kolom komentar-komentar nomor WA saya gitu. Ya, yang penting teman-teman semangat, bangkit untuk diajak mau sembuh itu mau. Jangan maunya itu cuma teori, omdo, ngomong doang, hobinya ngeluh aja, jangan. Ya, perbanyak praktek, buktikan, nyali kalian buktikan. Itu dia. Pokoknya gitu aja. Selebihnya mohon maaf teman-teman kalau di video kali ini ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman. Mohon dimaafkan ya. Kembali lagi saya sebagai mentor di sini hanya bisa mensupport, menyemangati teman-teman dan memberikan penjelasan atau pemahaman bagaimana caranya kita sebagai penderita anxiety bisa sembuh atau terlepas dari anxiety. Ya, banyak video-video saya mungkin yang belum ditonton, silahkan teman-teman tonton ya. Semangat teman-teman ya. Saya bisa, kalian juga pasti bisa. Oke? Semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.